Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Bahriah, moderator kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Restu Hidayat. Yang kedua, Khairun Nisa. Yang ketiga, Desri. Dan yang keempat, saya sendiri, Aida Bahriah. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada kumpulan teks berita kelas jurnalistik 2018 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Sebelum membahas hasil analisis, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu analisis kesalahan berbahasa dan juga teks berita. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan guru sebagai pengajar bahasa dan juga peneliti bahasa dalam meneliti sebuah bentuk-bentuk kesalahan berbahasa pada seorang pembelajar bahasa yang memiliki tahapan, yakni mengumpulkan data kesalahan bahasa, mengidentifikasi penjelasan kesalahan berbahasa tersebut, mengklasifikasikan kesalahan berbahasa terhadap penyebabnya, hingga evaluasi taraf keseriusan dari kesalahan berbahasa. Nah, sedangkan berita merupakan sebuah laporan tentang suatu peristiwa yang faktual, menarik, penting, bermakna, berpengaruh pada khalayak banyak. Biasanya disebarkan melalui internet serta dapat juga disebarkan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun buletin. Langsung saja ke analisis yang pertama oleh saya sendiri. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diketahui masih banyak terdapat kesalahan kepenulisan pada kumpulan teks berita kelas jurnalistik 2018. Nah, kesalahan penulisan tersebut seperti kesalahan penulisan istilah asing, penggunaan kata atau imbuhan di, penggunaan kata berulang yang bermakna majemuk, pemborosan penggunaan kata, penulisan kata tidak, penulisan kata atau partikel pun, penggunaan kata salah satu yang tidak tepat pemaknaannya, dan penggunaan tanda hubung. Kesalahan penulisan istilah asing menjadi bentuk kesalahan yang banyak dijumpai. Penulisan istilah asing seharusnya perlu dituliskan dengan huruf miring sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Hal tersebut sebagai upaya pemberian makna pada bahasa asing yang digunakan. Beberapa bentuk kata yang penulis temukan berdasarkan hasil penelitian yakni work from home, COVID-19, pandemic effect, Middle East A, gabut, ngalor ngidul, social distancing, dan lain sebagainya. Kesalahan berikutnya yakni penggunaan kata atau imbuhan di. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa masih banyak kekeliruan penggunaan kata di yang berfungsi sebagai kata depan dan juga sebagai imbuhan. Kata di sebagai kata depan atau biasa disebut preposisi yang memiliki banyak fungsi. Satu di antaranya menyatakan tempat dan waktu. Penulisan kata di yang diikuti pernyataan tempat atau waktu perlu dipisah sebab kata di pada konteks tersebut berfungsi sebagai kata depan bukan imbuhan. Penulisan seperti kata di samping, di tengah, di atas, di bawah, di belakang, dan sebagainya menjadi bentuk penggunaan kata di yang berfungsi sebagai kata depan. Sedangkan kata di sebagai imbuhan tidak diikuti pernyataan waktu
tempat, seperti pada penulisan disunat, didapatkan, diproses, tidak perlu dipisah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, yaitu Restu Hidayat. Kepada Restu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Restu Hidayat, NPM 182121045. Materi yang saya akan sampaikan mengenai bentuk kesalahan berbahasa, penggunaan kata berulang bermakna jamak atau majemuk, dan kesalahan berbahasa, penggunaan kata atau pemborosan kata. Yang pertama, penggunaan kata berulang yang bermakna majemuk. Pada hasil penelitian yang telah kami kemukakan sebelumnya, banyak sekali digunakan kata berulang yang bermakna majemuk, seperti masalah-masalah, orang-orang, anak-anak, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk kesalahan dalam berbahasa, sebab kata-kata tersebut sebaiknya tidak digunakan atau ada alternatif lain yang dapat digunakan, yakni dengan menggantinya dengan beberapa kosakata yang dapat digunakan, yakni seperti kata beberapa, banyak, parah, dan lain sebagainya. Apabila diganti akan menjadi beberapa anak, beberapa masalah, para anak, beberapa orang, banyak masalah, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan lebih baik digunakan dibanding menggunakan kata berulang yang bermakna majemuk. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pemborosan penggunaan kata. Dalam hasil penelitian yang telah kami kemukakan sebelumnya, telah ditemukan beberapa pemborosan penggunaan kata yang sering digunakan pada kata penulisan tahun, tanggal, hari, dan bulan. Masih banyak ditemukan penulisan seperti tahun 2014, bulan Juli, hari Selasa, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi bentuk pemborosan pada penggunaan kata, sebab tanpa perlu dituliskan lagi keterangan tahun, hari, dan bulan, sudah dapat dimaknai oleh seorang pembaca. Jadi cukup penulisan Juli, Selasa, dan Sabtu misalnya. Nah, hal tersebut akan lebih efektif dan tidak memboroskan makna atau pemborosan kata seperti itu. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yakni dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Restu Hidayat yang memaparkan hasil analisisnya. Kita lanjutkan ke pemateri ketiga, yaitu Khairunisa. Kepada Khairunisa disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan membahas materi mengenai penulisan kata tidak baku. Penulisan kata tidak baku ini menjadi kesalahan berikutnya. Penulisan kata tidak baku ini dijumpai pada beberapa bentuk kesalahan penulisan, yakni dulu, tapi, mengasyikkan, adzan,
maghrib, dan sebagainya. Kesalahan tersebut dapat diidentifikasi melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bentuk kesalahan berikutnya yakni penulisan partikel atau kata pun. Bentuk kesalahan tersebut terjadi akibat masih kurangnya pemaknaan seorang penulis pada kata pun yang dapat berfungsi sebagai sebuah partikel. Penulisan kata tidak pun yang berfungsi sebagai kata memiliki makna juga pada suatu konteks penulisannya. Seperti pada kata yang penulis temukan, yakni sekolah pun dan begitu pun. Kedua kata tersebut menjadi bentuk kata pun yang berfungsi sebagai kata bermakna juga, sehingga penulisannya perlu dipisahkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hoirunisa yang telah memaparkan hasil analisisnya. Kita lanjutkan ke pemateri terakhir, yaitu Desri. Kepada Desri disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang selanjutnya, bentuk kesalahan yang sering ditemukannya yaitu dalam penggunaan kata salah satu. Kata salah satu ini yang tidak tepat pemaknaannya. Kata salah satu dapat dimaknai sebagai pernyataan terdapat satu kesalahan, tetapi masih banyak digunakan pada konteks menyatakan satu hal dari beberapa hal, sehingga kata salah satu pada penulisannya dapat diperbaiki menjadi beberapa hal. Contohnya yaitu yakni suatu hal, suatu, satu di antaranya, dan satu dari beberapa hal. Tadi bentuk kesalahan dari penggunaan kata salah satu. Yang selanjutnya ada penggunaan tanda hubung. Nah, kata penggunaan tanda hubung menjadi bentuk kesalahan yang cukup banyak ditemukan. Penggunaan tanda hubung ini dapat diberikan pada dua buah kata yang memiliki keterkaitan makna yang kuat. Seperti contohnya pada penulisan kata yang penulis temukan, yaitu gotong royong, porak poranda, dan ngalor kidul. Meskipun kedua kata tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang kuat. Nah, sehingga perlu diberikan tanda hubung. Selain beberapa bentuk kesalahan, penulis yang telah penulis bahas, masih banyak ditemukan bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan penulisan seperti typo dan juga penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Desri yang telah memaparkan hasil analisisnya. Semoga pemaparan dari kelompok 6 dapat dimengerti dengan baik. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami kemukakan tadi, bahwa masih banyak ditemukan bentuk kesalahan penulisan pada kumpulan teks berita kelas jurnalistik 2018. Nah, selain itu juga, melalui kegiatan penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat seperti pembinaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang seharusnya sesuai dengan kaidah kebahasaan, memberikan sedikit pemahaman mengenai beberapa bentuk kesalahan penulisan yang tidak sesuai kaidah kebahasaan. Selain itu juga
dapat memberikan kesadaran akan pentingnya pembinaan bahasa Indonesia dan kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami semua menyadari masih banyak kesalahan yang kami lakukan dalam penelitian dan video yang kami buat ini. Maka dari itu, kami mengharapkan kritikan yang dapat membangun kami ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di lain hari.